Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang lagi yang fi'il, cara menentukan fi'il. Kalau tadi malam itu kan masih satu yang dicontohkan yaitu qad. Kita ulang kembali, mungkin kemarin itu masih ada yang belum ikut. Wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wa ta'i ta'nisin ma'a taskini wa tafa'alta mutlaqan kaji'tali wan nuni wal yafif 'alanna waf'ali. Tanda-tanda kalimat isim, cara menentukan isim ini sudah kita selesai sekaligus juga prakteknya. Sekarang kita masuk kepada kalimat fi'il. Kalimat itu kan ada tiga, kalimat isim, fi'il, dan juga kalimat huruf. Kita sekarang masuk kepada pembahasan kalimat fi'il. Bagaimana nanti cara mengetahui apakah kalimat itu tergolong kalimat isim atau tergolong kalimat fi'il. Bagaimana cara mengetahui bahwasanya kalimat tersebut merupakan kalimat fi'il. Di sini ada tanda-tanda. Meskipun tanda-tanda dari kalimat fi'il ini tidak sama seperti halnya tandanya kalimat isim. Kalau tandanya kalimat isim itu selalu melekat terhadap isim itu. Kalau tandanya kalimat isim itu selalu melekat. Tapi kalau fi'il ini tidak selalu melekat. Maka nanti kita apa namanya kita contohkan, kita praktekkan bahwasanya tidak semua tanda kalimat fi'il itu selalu bersama fi'il. Malah kebanyakan nanti ada kalimat fi'il itu tidak bersama dengan tanda dari satu pun. Tidak ada tanda satupun dari kalimat fi'il. Kita mulai dari yang pertama, tanda kalimat fi'il ma'rufun, fal fi'lu ma'rufun biqad. Fi'il itu ma'ruf, bisa diketahui biqad dengan qad. Yang pertama dengan qad. Qad ini adalah ketika ada kalimat fi'il ketika ada lafaz kemasukan qad, maka itu adalah kalimat fi'il. Eh, Pertama tanda kalimat fi'il adalah kemasukan qad. Maka lafat yang terletak setelah qad maka kalian itu tidak harus maka antum itu nggak usah bingung-bingung kalau ditanyakan alima kalimat apa ya kalimat fi'il tandanya apa qad alim tum kalau ditanyakan alim tum kalimat apa tidak usah bingung apa isim apa fi'il wa huruf ya langsung kalimat fi'il karena ada qad karena kalimat apa kalimat fi'il karena kenapa karena ada qad masukkan qad ataina kalimat fi'il karena masukkan qad Qaddamat laqad anzalna kal fi'il karena qad jaa kal fi'il karena ada qad semua terus ke bawah. Ini di Al-Qur'an ya di Al-Qur'an. Ini prakteknya adalah di Al-Qur'an. Nanti ya terserah tergantung kondisional. Ada kalanya kita praktek di Al-Qur'an ataupun nanti praktek di kitab. Nah, nanti qad ini masuk kepada fi'il madhi dan juga masuk kepada fi'il mudhari. Misal qad jaa
Qad jaa Zaidun. Kemudian ada qad yaji'u. Kita fokus kepada qadnya ya, kepada fi'ilnya meskipun fi'il madhi dan fi'il mudhari belum kita bahas. Qad itu sebagai tanda qad yadhahabu. Nah, qad ini pemaknaan qad ada kalanya nanti qad masuk kepada fi'il madhi. Adanya kalanya nanti qad masuk kepada fi'il mudhari. Kalau qad masuk kepada fi'il madhi, qad jaa, maka itu bermakna sungguh-sungguh. Sehingga faidahnya itu adalah mentaukiti, mengokohkan. Ketika ada orang berkata, Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Itu hal biasa, lebih meyakinkan lagi kalau dikasih kod. Kod Ja'a Zaidun yang maknanya sungguh datang. Zaid sungguh telah datang. Yang mendengarkan itu pasti lebih yakin terhadap perkataan orang yang ditambah dengan sungguh. Jadi kalau qad itu masuk kepada fi'il madhi itu bermakna sungguh, faedahnya litaukid, mengokohkan. Kalau nanti masuk kepada fi'il mudhari, qad yadhabu Zaidun ilal masjid. Maka maknanya bukan sungguh, bukan litaukid, tapi maknanya nanti itu terkadang. Ini sudah direkam ya? Oh, iya. Qad yadhabu Zaidun ila suq nanti bermakna Zaid qad yadhabu Zaidun ilal masjid. Zaid terkadang pergi ke masjid. Tuh. Jadi lafaz tanda yang pertama tanda dari kalimat fi'il yang pertama adalah qad. Lafaz setelah qad maka itu dikatakan dengan kalimat fi'il, maka pemaknaan qad kalau masuk kepada fi'il madhi bermakna sungguh-sungguh, kalau bermasuk kepada fi'il mudhari maka itu bermakna terkadang. Sudah dipahami ya? Kedua, sin ma'rufun bi qad wassini. Kalau sin apa namanya? Sin ini hanya masuk kepada fi'il mudhari. Sin ini masuk kepada fi'il mudhari. Kalau kemasukan sin maka nanti itu adalah kalimat fi'il. Coba kalau di sini saya quluna sin, saya ini sin ini saya quluna, saya qululak, saya qulu ini adalah yaqulu berarti kalimat fi'il karena kemasukan sin ini. Saya quluna. Apa dari pencetan, Pak? Saya Kenapa? qulu. Emang iya, Nah, no. cuma nanti ada Kaos sin. iya, bari pencetan katingali meureun mah. Kalau di sini kan tidak disebutkan ada sin, Baru belajar. Oh. ada saufa ya.
ada sin, ada saufa. Ini sama-sama masuk kepada fi'il madhi, ya kepada fi'il mudhari. Misal yadhabu. Sama-sama menjadi tanda-tanda daripada fi'il mudhari. Merupakan tanda daripada fi'il mudhari. Nah, sin dan saufa ini kan sama-sama tanda dari sebuah kalimat fi'il. Nanti sin dan saufa meskipun saufa di sini tidak disebutin. Eh, saufa di sini tidak disebutin. Masuknya kepada fi'il mudhari. Fi'il mudhari nanti saufa ini dengan sin ini hanya beda di makna, berkaitan dengan jarak, berkaitan dengan jarak. Kalau sin, semisal sebentar saya angkat telepon. Sayadhabu, loh, loh, opo, beri kamar. Oke, 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 siap, siap. Sin ya, sin dengan sofa. Misal sayadhabu Zaidun il masjid atau sayadhabu Zaidun ila Jakarta ya. Saya bilang misal, saya kan sekarang kan jam 19.46 kalau WIB ya. Kalau WIB itu kan 19.46. Nanti sebentar lagi mungkin di jam 8 atau jam 9 saya mau pergi ke Jakarta. Maka saya bilang, ada teman bilang, "Mata tadhhab ila Jakarta?" Sa'adhabu ila Jakarta fi sa'a, misal fi sa'a as-samina lailan. Atau sa'adhabu ila Jakarta ba'da qalil. Sa'adhabu ila Jakarta hadhihi laila. Insyaallah sa'adhabu ila Jakarta hadhihi laila. Jadi jaraknya dekat. Kalau sofa itu untuk jarak yang jauh. Semisal saya pengen ke Jakarta besok atau besok lusa. Akhirnya ditanyakan, kamu kapan mau berangkat ke Jakarta? Insya Allah, saufa adhabu ila Jakarta gadan. Atau ba'dal gad. Saufa adhabu ila Jakarta gadan atau ba'dal gad. Gadan atau ba'dal gad. Jadi, uh, sin dengan saufa merupakan tanda dari kalimat eh fi'il. Nanti sin dan saufa itu perbedaannya adalah di makna. Di makna kalau sin itu lebih ke jarak dekat, kemudian kalau saufa itu ke jarak yang gadan, ba'dal ghad, atau minggu depan, itu bukan bilang saadhabu ila Jakarta fil usbu al-ati, itu keliru. Saya akan pergi karena untuk jarak-jarak yang dekat. Tapi menggunakan sofa. Saufa adhabu ila Jakarta fil usbu'il ati. Yang akan pergi ke Jakarta minggu depan. Jadi menggunakan sofa. Nah, untuk masalah jarak dekatnya, misal ini gimana cara menentukan jarak dekatnya atau jauh bila bisa dibilang lama atau sebentar lagi atau lama atau gimana? Itu gak harus dihitung dengan jam atau yang lainnya ya, tergantung. Subhanallah. Dikira-kirakan saja secara uruf. Oh, kalau nanti itu berarti dekat. Kalau orang mau berangkat ke Jakarta, mau berangkat malam ini, itu kan berarti kan sudah dekat. Jadi jangan, tidak usah dibanding-bandingkan. Oh, kalau pembelajaran, kalau apa misal sampai jam ini, oh lama banget gitu. Kalau sampai jam 10 itu, wah, ya, secara biasa kalau orang mau berangkat ke Jakarta, secara lumrahnya kalau berangkat malam ini meskipun nanti di jam 12 itu kan jarak sudah dekat kan mau berangkat. Apa ada sesuatu yang apa namanya?
Isar babak malam sih itu. Sabar ya beda. Tajuk-tajuk dulu. Itu. Ini bisa dipahami ya, Gi? Sudah. Yang kedua adalah qad dengan sin. Ada yang kalau mau misal ada yang ditanyakan itu ya langsung saja. Misal bingung nanti yang pertama gimana, yang kedua gimana, langsung bingung langsung tanyakan aja. Tanpa harus menunggu apa namanya dibuka pertanyaan ini. Kemudian yang ketiga ya, monggo. Ingin bertanya satu. Kalau Ya, untuk monggo. sofa itu kemungkinan bisa untuk jarak jauh, jauh tidak ya? Kalau sofa itu memang untuk jarak jauh. Hmm, kalau sin, Sat? Sin untuk jarak dekat. Mhm. Kalau gini kan, kadang kan ada kalanya kayak gini, ada kalanya kan langsung seperti halnya ya. Kalau sudah ada kot tidak usah sin ya, tidak usah ngumpul kot Sayyid Habu, tidak usah ngumpul dua tanda kalimat fi'il, cukup satu. Kan ada kalanya nanti cukup gini. Yadhabu Zaidun, hah? Taruh denal, taruh denal. Oh, sekarang masuk, Joy. Yadhabu Zaidun idal masjid. Yadhabu Zaidun idal masjid. Zaid pergi ke masjid. Ini kan yadhab berarti kalau tidak menggunakan sin ada. Allah Farid. Kalau tidak ada sinnya, ini kan yadhabu zaidun ilal masjid. Berarti nanti tetap condong kepada apa namanya faidah dari makna daripada fiil mudhari. Dari fiil mudhari itu kan zaman fiil mudhari itu kan untuk hal dan untuk mustakbal kan. Untuk zaman hal fiil mudhari itu hal dan untuk zaman mustakbal. Kalau hal kan sekarang yadhabu zaidun kalau pemaknanya yadhabu zaidun idal masjid zaid. Kalau yang lil makna hal apa namanya yadhabu zaidun il masjid zaid sedang pergi ke masjid. Itu kan lil hal. Kalau itu kalau 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 itu yadhabu zaidun il masjid. Kalau lil hal zaman hal zaid sedang pergi masjid. Kalau mustakbal zaid akan. Tapi ketika sudah kemasukan sin, maka itu bukan lil hal lagi, tapi sudah lil mustakbal. Itu nanti berbeda. Tapi sudah lil mustakbal, sudah bukan ke hal lagi. Maknanya bukan ke hal, tapi mustakbal. Sehingga ketika nanti ke mustakbal, maka ada kalanya menggunakan tanda sin, ada kalanya menggunakan tanda saufa. Ada kalanya tanda menggunakan sin, ada kalanya menggunakan saufa. Kalau menggunakan sin, kalau menggunakan sin itu jaraknya adalah jarak yang dekat. Ya mungkin nanti saya mau pergi ke Jakarta nanti jam 12, jam 11 malam itu kan jarak dekat kan. Tapi kalau sofa itu untuk jarak jauh. Untuk besok, besok lusa, minggu depan dan yang lainnya. Nah gitu. Kalau yadhab, kalau cuma yadhab tanpa ada sin atau sofa, berarti ini masih ihtimal. Bisa kalanya nanti ini zamannya zaman hal, bisa kalanya zamannya zaman mustakbal. Gitu. Tapi ketika sudah fi'il mudhari kemasukan sin ataupun saufa, maka itu sudah bukan mengarah kepada hal lagi, itu sudah pasti kepada mustakbal. Maka tinggal melihat apakah menggunakan sin, apakah menggunakan saufa. Sin untuk jarak yang dekat, kemudian kalau saufa itu adalah jarak yang jauh. Itu lagi kalau apapun. Ini aja. Sudah bisa dipahami? Berarti jaraknya hanya untuk waktu ya Ustadz? Lah, jaraknya untuk waktu. Kalau selain waktu maksudnya apa maksudnya? Jarak itu loh Ustadz kilometer. Oh, dan. Ini berkaitan dengan waktu ya. Tanpa harus ini apa namanya perjalanannya berapa kilo enggak. Ini berkaitan dengan waktunya. Wah, kamu apa namanya kita itu kapan mau berangkat?
sedang kan gitu. Itu berkaitan dengan uh, waktu, bukan kepada kenapa ini. Merendung nangis, Ustaz. Ini tapi gimana ya? Nyambung nyambung kira-kira yang merenung nangis ini. Kalau ini Mungkin lebih memang, pelan-pelan lagi, Ustaz. oh saya terlalu cepat ya. Nah, Oh iya 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 santai santai. Oke, saya lanjut. Ini untuk ini dulu gimana? Sudah dipaham dulu. Paham Ustadz. Oke, jadi kalau saufa itu, Ustaz, bisa kemungkinan untuk hari esok dan esoknya lagi ya, Ustaz. betul gitu, betul betul. Pokok ya besok besok minggu depan atau apa, pakai waktu sofa sudah. Tapi kadang ya, kadang memang tidak semua, tidak mesti pasti menggunakan sofa untuk jarak yang jauh. Kadang tidak menggunakan tanda, cukup yadhabu. Kalau kita lihat-lihat itu yadhabu mungkin. Tapi kalau jarak jauh biasanya pakai sofa itu sudah. Kita selo-selo pokok yang kurang paham nanti langsung tanya aja santai-santai aja. Kan gak usah malu-malu kan. Nggak ketemu juga kan. Baik. Oke, lanjut ya. Nah, Ustaz. Oke. Yang kedua, wata itanis. Oh, wata itanis. Coba kalau kita yang sofa dulu ya. Kalau yang sofa. Contohnya yang sofa. Nah, ini. Saufa ya'tillahu fa saufa ya'tihim saufa ta'lamun. Wa saufa ta'lamun. Saufa tarani. Saufa yugni. Ini. Saufa ta'lamun. Hah? Apa? Oh, ini ngajar sih. Demang ada. Laku bilah ya. Nah, ini ya. Kemudian ini sudah. Kemudian kita lanjut kepada nah ini ya ta'nis ya. Wa ta'nis ma'taskin. Selanjutnya adalah ta'nis as-sakinah. Ta'nis as-sakinah ya. Ta'nis as-sakinah. Ta'nis as-sakinah berarti ketika nanti ada ta'nis berarti lafaz itu uh, adalah kalimat fi'il. Ketika ta'nis itu adalah kalimat fi'il. Adalah ketika ada fi'il. Seperti halnya ja'at, qomat, dahabat, fa'alat. Itu ta'nis sakinah. Kalau di Al-Quran apa ya? Apa yang tak sakinah? Monggo silakan. Yang bisa memberikan contoh yang tak sakinah. Apa? Monggo. Kalau Terserah. idat dalam suku Kalau wirat, kuwirat ini kuwirat. Kuwirat. Nah ini namanya tak sakinah. Mana ini? Kuwirat. Kof kan ya? Eh, mana kuwirat? Mana yang lain lagi? Ini tulisannya tak? Kok kaf tak? Kuwirat. Kof ya? Yang lain mungkin. Kok gak muncul ini? Kuwirat. Ini namanya tak sakinah. Idza syamsu kuwirat berarti kuwirat itu adalah kalimat fi'il. Kuwirat itu berarti kalimat fi'il. Kuwirat berarti kalimat fi'il.
nuwirat kalimat fi'il. Apa lagi istilah ini? Monggo. Uribat Ustadz. Kulibat. Kulibatir rum. Itu kulibat ya? Uribat. Hah? Gulibat ya. Gulibat. Kayak gitu. Gulibat. Galabat. Galabat ini juga. Ya ini. Galabat alaina. Gulibat. Ini gulibat. Ini tak sakinah sebenarnya. Cuma kalau mau diwasal, maka nanti cara bacanya kan nggak mungkin wulibat ar-rum. Tapi di wulibat rum nanti mendatangkan harkat yang dianggap paling ringan. Kalau bagi kita mungkin ringan semua ya wulibatur rum, wulibatar rum, wulibatir rum karena kita Indonesia. Tapi bagi orang Arab itu mungkin dianggap sakil. Nggak sakil. Kadzabat Wulib, Ustaz. kadzabat itu lagi. Wulibat, kadzabat. Kuwiras dan yang lain-lainnya. Nah, tak itu namanya tak sakinah. Tak taknis sakinah itu namanya tak taknis. Tak taknis yang mati. Nah, tak taknis yang mati itu menjadi tanda daripada kalimat fi'il. Itu menjadi tanda daripada kalimat fi'il. Itu menjadi tanda dari kalimat fi'il. Itu ya. Gimana? Beli rokok dia no? Wortel di minuman. Ulibatir Rum. Gimana, Hi? Alhamdulillah Ustaz. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kemudian watafa'alta mutlaqan kaji'tali. Watafa'alta mutlaqan kaji'tali. Selanjutnya adalah tak fa'il. Selanjutnya adalah tak fa'il. Tak fa'il ini adalah berarti taknya itu menjadi fa'il. Posisinya menjadi fa'il. Fa'alta. Fa'alti. Fa'altum. Fa'altunna gitu sudah. Macam-macam. Qulta, qulti, qultuma, qultum. Semua itu. Kalau di Al-Quran. Kalau di Al-Quran apa? Waqalatil Yahudu. Wa qalatil yahudu air. Hawidnya misal malakatan dan sama minah. Gimana, Hi? Gimana, Hi? Banan Ustaz. Hanipan. Gimana contohnya tak fa'il, tak fa'il, tak fa'il. Monggo. Tafa'il. Contohnya kayak gimana dulu Ustaz? Ini kalau tak fa'il itu berarti posisinya nanti menjadi fa'il. Kalau contohnya fa'alta, jita, ini jita, fa'alta, fa'alti, fa'altuma, fa'altum. Langsung. Kalau fa'alta, fa'alti, fa'altuma, fa'altum, fa'altun. Nah itu semuanya tak fa'il namanya. Itu semuanya adalah tak fa'il. A'lang tuh Ustaz. A'lantu, a'lantu, a'lantum, a'lantum. Nah, sehingga nanti itu tak fa'il itu menjadi tanda daripada kalimat fi'il.
Fakultu bisa gak, Ustaz? Iya betul bisa. Kalau di Al-Quran Pak. gimana? Kira-kira kalau di Al-Quran? Waqalatil Yahudu Ustaz. Waqalatil. Qalat itu kan qalat lagi. Itu kan tak sakinah. Tak tanis. Kenapa kok dibaca qalat misalnya? Qalatil Yahudu ini misal. Qalatil Yahudu ini taknya ini apa namanya? Bukan tak fa'il. Karena fa'ilnya Yahudu. Tapi taknya ini tak taknis sakinah. Kenapa kok dibaca ti? Karena mau diwasol. Waqalatil kalau mau diwasol maka nanti harus mendatangkan harkat yang paling ringan indal Arab. Gitu. Gitu. Qalatil yahid ini bukan, tapi ini adalah tak taknis sakinah. Ini adalah tak taknis sakinah. Qalat ukhra qalan ini adalah tak taknis sakinah. Ustaz, kalau alam tanah, Alam ta, tanah. alam tanah, alam tanah itu. Atanya itu adalah tak fa'il namanya. Hmm. Alam mana ada tadi sini? Alam tanah suqalu subhanaka la ilma lana illa ma alam tanah. Tanya ini adalah tak fa'il. Illa ma alam tanah. Tanya adalah tak fa'il. Nah ini tak fa'il ini menjadi ini. Alim tum. Tanya menjadi tak fa'il. Sehingga tak fa'il ini menjadi tanda dari kalimat fi'il. Alim tum. Alim tum. Alam tum. Alam tuka. Alam tu. Ini taknya semuanya adalah tak fa'il. Alam tuka. Alim tahu. Alim tahu. Alim tahu. Ulim tum. Alim tah. Ulim tum. Nah, ini semuanya sudah tak fa'il ini. Alim tum. Alam tani. Ini sudah karena yang kata kuncinya alim tuh ya akhirnya yang keluar ini semua. Alim ta. Ulim tah. Nah, ini namanya tak fa'il. Selain alim ta'ul alam tanah apa? Fa'akomta masuk Ustaz. Gimana? Fa'akomta lakuhu. Ah, Fa'akomta. akomta. Iya pakai. Mana fa'akomta ini? Akomta. Ini taknya adalah tak fa'il. Fa'il apa? Tak fa'il ya. Selanjutnya adalah apa? Wan nuni wal yafif alan nawaf ali. Selanjutnya adalah setelah nun taukid adalah nun taukid. Nun taukid itu nanti ada taukid taqilah, ada taukid khafifah. Kalau non taukid taqilah itu ada tasdidnya yadribanna. Kalau yang khafifah tidak ada. Taukid itu apa artinya? Nanti mentaukid secara makna itu mentaukid yadribanna, sungguh memukul gitu nanti. Mentaukid. Lah, kalau ada non taukid nanti gandeng dengan non taukid, baik yang non taukid sakila ataupun non taukid khafifah, berarti kalimat itu kalimat fi'il. Karena non taukid ini menjadi tanda daripada kalimat fi'il. Karena nun taukid ini menjadi tanda daripada kalimat fi'il.
Nah, apa karena di Al-Qur'an ya? Wa yuskuna. Apa gimana Hi? Wa yuskauna, Ustaz. Kaf ya? Aan. Jadi nun taukid itu nanti kalau khofifah sukun pasti ya Hi. Hmm, Kalau contohnya. yang sakila nanti bertasdid dan sebelum nun taukid itu pasti ini bukan ya, ini bukan. Ini bukan. Nanti itu sebelum nun taukid itu pasti berharkat fathah, bukan sukun kayak gini. Sebelum nun itu pasti berharkat fathah. Makanya ini idribanna, idriban, yadribanna, idriban. Ustaz, Ya, Yahrimanna. nah betul itu. Kalau fa'atuhunna, Gitu betul. Bukan, bukan, bukan. Misal, misal. Bentar, bentar ya. Kalau fa'atuhunna itu bukan. Misal fa'atuhunna. Karena kan setelah sebelum non itu berharga apa? Fa'atuhunna berharga Tasdid. eh dhamma. fa'atuhun berdoma. Hunna itu bukan taukid, tapi hunna itu domir nanti. Domir jamak yang untuk menunjukkan perempuan nanti kan. Jadi kalau non taukid itu sebelum non itu pasti berharkat fathah. Ustaz, latarawunnal jahim, latarawunnanya masuk nggak? Latarawunnal. Tarawna ini bukan ya. Tarawunnal jahim Ustaz yang di surat apa ya? Latarawunnal Al-Jahim. jahim, tsumma latarawunnal jahim. Kan ada tasdidnya itu. Latarawunna. Surat ah, Al-Hakumut Ustaz. Surat Al-Hakumut. At-Takatsur. Ya, At-Takatsur. Latarawunnal jahim.
La Nah, tarawunna. aha. La tarawunnal jahim. Termasuk nggak Ustaz itu? Bentar, bentar. Sebelum nun ini berharkat doma. Tadi berarti ini Oh, apa bukan nunnya ya. berarti? Bentar, bentar. La tarawunnana. Harus dicari. Hmm. Latus alunna tarawunna. Ini juga Ustaz. La tusibannal Nah, la tusiban itu ya masuk Ya. ya. Nah, Ini kayak yang doma ini. Apa ini? Keterangannya belum ada ini. Pasti ada kalau dicari keterangannya. Apa memang boleh atau gimana? Nonnya non apa? Wasayujannabuha. Jannabuha. Sebentar. Ini nonnya ini gak ketemu. Wallahu alam, kita lanjut dulu. Ini saya baca dulu apa ini berkaitan dengan apa ini? Ta'tani sakinah. Oh. Saya kira pertanyaan. Kita lanjut ya. Biasanya ini ya, kalau entah kalau nanti ada kaidah yang lain ya, kalau apa namanya taukid nanti sebelumnya berharap fathah. Hmm. Kita lanjut. Fif alanna wa wal ya wan nuni wal ya. Sekarang ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah itu juga menjadi tanda daripada kalimat fi'il. Ya muannas mukhatabah ya yang menunjukkan perempuan. Contoh misal gini. Kalau saya memerintahkan kepada orang laki-laki, duduklah. Duduklah, maka saya bilang ijlis. Maka saya bilang ijlis. Kalau kepada orang laki-laki, saya bilang duduklah kepada orang laki-laki, maka saya bilang ijlis. Tapi ketika saya bilang kepada orang perempuan, maka bukan menggunakan ijlis, tapi bilangnya adalah maka bilangnya adalah ijlisi. Ijlisi. Lah, iyanya ini itu dikatakan dengan iya muannas mukhatabah, iya yang menunjukkan perempuan. Idrib kepada laki-laki.
Tapi kepada perempuan maka bilang idribi. Tahdurina, Ustaz. Tah durina. Iya betul. Ya yang menunjukkan makna perempuan. Kalau di Al-Quran apa di Al-Quran? Waturi sinina. Oh, di sini konsep Irfan. Lagi, lagi. Dia lagi di rumah sakit Polri. Mertuanya. Oh, turi gimana bacanya? Ini dari ini. Idhabi misalnya kadang-kadang di Al-Quran. Ada entah idhabi ya. Idhaba, ya idhaba adanya ya. Idhabu, idhabu, idhab. Apa? Idhab ini kan. Kuli misalnya. Kuli wasrobi Ustaz. Kuli. Hmm. Kuli makan Ustaz. Oh, Pakai kaf. Kuli wasrobi. Summa kuli min kulit samarat. Ini ya yang mana Ustaz? Berarti yang diperintahkan ini perempuan. Kalau kepada laki-laki, kul, israb, qarri. Qarri berarti ya-nya itu ya mana apa? Ya mana apa? Kuli, kuli ya-nya ini dikatakan dengan ya muannas mukhatabah. Asrabi, kuli wasrabi juga wa qarri ini juga. Gitu. Ini berkaitan dengan tanda-tanda kalimat fi'il. Kalau kalimat huruf bagaimana? Wal harfu lam yaslu lahu alama illa intifa qabuli alam. Kalau huruf itu nggak punya tanda. Kalimat huruf itu nggak punya tanda. Nggak seperti halnya kalimat isim ataupun kalimat fi'il. Ya Allah, bentar, bentar.